기대의 천재 사기꾼 빅마우스가 잡혔습니다. 부천교도소의 수감중인 변호사 빅마우스가 현재 mayak 투약 혐의로. Para Ajuma dan juga Ajusi pecinta drama Korea Big Mouth, sudah 6 episode terlewati dan kita masih dibikin pinisirin siapa sebenarnya penjahat paling berbahaya di dunia, yaitu si Big Mouth. Karena semuanya belum terungkap, di dalam video ini akan saya buatkan mega teori siapa sajakah yang berpotensi besar menjadi Big Mouth. Let's see before you die. Big Mouth atau si tikus besar adalah istilah untuk penjahat kelas kakap dan penjahat yang paling dicari nomor 1 oleh pihak pemerintah Korea Selatan karena aksi kriminal yang sudah dilakukannya, dan paling utama kejahatannya adalah soal penipuan. Dan sudah diketahui bahwa si Gong Ji-hoon bahkan sudah menginvestasikan uangnya yang sebesar 100 juta won kepada satu orang yang bernama Peter Hong. Lalu si Peter Hong ini ternyata juga ditipu oleh Big Mouth dan semua uangnya diambil oleh Big Mouth. Istilah Big Mouth itu terungkap pertama kali setelah Park Chang-ho ini ditangkap oleh pihak kepolisian yang mendapatkan info random dengan mengatakan bahwa Park Chang-ho itu adalah Big Mouth. Para polisi lalu menggeledah ruangan kerja Park Chang-ho dan langsung menemukan banyak sekali emas, uang tunai, beserta narkoba dalam jumlah yang tidak sedikit di kantor Park Chang-ho. Dan setelah berita itu rilis di televisi, pihak kepolisian saat itu juga menetapkan bahwa Park Chang-ho itu adalah si Big Mouth. Padahal di dalam episode 2 itu diketahui bahwa kehidupan Park Chang-ho itu biasa-biasa saja, dan dia hanyalah seorang pengacara yang bodoh, yang bahkan tingkat kemenangan kasusnya hanya sebesar 10% saja. Walaupun bodoh dalam pekerjaan, Park Chang-ho ini adalah seorang suami yang sangat menyayangi istri serta mertua dan juga seorang rekan kerja yang baik. Dari 6 episode yang sudah terlewati ini, mari kita bahas tentang kemungkinan siapa sajakah yang pantas menjadi kandidat sebagai Big Mouth, yaitu si penjahat yang paling misterius tentunya. Teori pertama, yaitu si Big Mouth ini adalah mertua dari Park Chang-ho. Kemungkinan besarnya teori ini sangat kecil, mungkin bisa dibilang hanya sebesar 10% saja tingkat kebenarannya. Teori ini saya masukkan karena yang pertama, karena mertua dari Park Chang-ho itu satu kantor dengan Park Chang-ho, jadi dia mengetahui betul siapa Park Chang-ho. Diketahui juga yang bisa menyimpan batangan emas dan narkoba di dalam ruangan kerja Park Chang-ho itu bukan hanya Park Chang-ho saja, tapi juga ayahnya yang satu kantor dengannya. Jadi kapanpun dia mau, dia bisa menyimpan semua harta yang ada di dalam ruangan kerja Park Chang-ho. Tapi cuma sampai di situ saja, karena diketahui Big Mouth ini mengendalikan semua tahanan di dalam penjara, dan banyak tahanan yang mati ketika hendak membunuh Park Chang-ho di dalam penjara. Sedangkan saat ini dia berada di luar penjara, jadi kemungkinan dia itu adalah Big Mouth sangat kecil, kecuali dia mempunyai seseorang bawahan yang cukup cerdas yang bisa dia suruh semaunya untuk melancarkan semua perintahnya. Siapa tahu, mungkin saja Pak Sipir atau para preman itu adalah bawahannya kan? Teori kedua, Big Mouth itu adalah Jerry. Kenapa gua masukin teori kalau Jerry itu adalah Big Mouth? Karena gua ngelihat poster serta jumpa pers pas peluncuran Big Mouth. Di jumpa fans itu hanya dihadiri oleh Lee Jong Suk, Im Yona, pemeran Choi Do Ha dan juga pemeran Gong Ji-hoon. Sedangkan Kwak Dong Yeon ini nggak ikut. Padahal dalam setiap dramanya, si Kwak Dong Yeon ini selalu ikut jumpa pers. Salah satu contohnya pas Kwak Dong Yeon ini main film sama Song Joong Ki di Vincenzo. Park Chang-ho juga pernah curiga bahwa si Big Mouth ini sebenarnya ada di dalam penjara. Dan yang paling penting, dia punya sebuah tato tikus yang lagi ngejar sebuah keju di lengan kanannya. Di episode ke-6 juga diketahui kalau si Jerry ini menemukan Park Chang-ho ya, dan menyadarkan Park Chang-ho sesudah dibekap sama Big Mouth buat ngasih tahu 5 nama klien dari milik Big Mouth. Dan di teaser episode ke-7 juga Park Chang-ho mencurigai kalau si Jerry ini adalah Big Mouth. Jadi menurut gua tingkat kebenaran dari ini adalah Big Mouth hanya sebesar 30% saja. Ya, ini sebuah teori konyol sih yang tiba-tiba muncul dalam pikiran gua. Gua mencurigai bahwa kepala sel itu adalah Big Mouth. Karena apa gua curiga? Ya karena Park Chang-ho itu dapat petunjuk buat menjadi Big Mouth dalam penjara itu melalui sebuah kartu. Dan diketahui si Pak Kepala Sipir itu kan seorang peramal. Jadi udah gak asing lagi sama yang namanya kartu. Nah, yang membuat gue curiga lagi, gue menduga si Jerry itu adalah anak buah, di mana Jerry itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa Pak Kepala Sel itu adalah Big Mouth. Dan yang membekap Chang-ho pakai kain hitam pas di penjara itu adalah Jerry. Di teaser episode 7, Chang-ho juga mengetahui bahwa Jerry itu masuk diam-diam ke dalam gereja untuk menaruh kartu tarot ke dalam Alkitab. Mungkin si Jerry ini disuruh sama Pak Kepala Sel ya.
Ya kemungkinannya sih cuma 30% menurut gue, sama kayak Jerry. Kandidat selanjutnya yang bisa menjadi Big Moss yaitu Choi Do-ha. Kenapa gue menyebutkan Choi Do-ha itu salah satu kandidat dari Big Moss? Ya karena karakter Choi Do-ha sebagai wali kota itu masih sangatlah misterius. Do-ha ini diketahui hanyalah orang biasa yang bekerja sebagai jaksa, dan karir politiknya itu bisa melesat adalah karena dibantu oleh keluarga istrinya yang terus mendukungnya. Choi Do-ha juga diketahui sangat direndahkan oleh Gong Ji-hoon karena dianggap hanyalah orang dari karangan kelas bawah. Nah, karena kebenciannya itu, dia bisa saja menipu Gong Ji-hoon dengan mengambil uangnya sebesar $100 juta yang akhirnya membuat Ji-hoon ini sangat dibenci oleh kakeknya. Dan diketahui juga yang pertama menyeret Park Chang-ho ke dalam masalah Big Moss adalah karena dia dipekerjakan oleh Choi Do-ha. Jadi bisa saja Choi Do-ha inilah yang membuat Park Chang-ho menjadi Big Moss. Tapi kemungkinannya juga nggak kalah kecil, hanya 40% saja menurut gua. Dan kemungkinan terakhir yang paling besar yang menyentuh angka sebanyak 70% bahwa Big Moss adalah orang ini diduduki oleh Chang Ho Park. Kenapa gue memasukkan nama Chang Ho Park sebagai kemungkinan paling besar menjadi si Big Moss? Mari kita runut dari awal film. Di awal film, Chang Ho ini dikenal dengan sebutan pengacara dengan mulut besar yaitu Big Mouth seperti judul filmnya. Nah, Chang Ho ini diketahui sangat suka sekali berbohong kepada kliennya dengan mengatakan tenang saja, dalam kasus ini kita pasti menang. Ya walaupun pada akhirnya Chang Ho kalah juga. Dari sini saja seharusnya kita sudah membuka pintu pertama dengan menyebut bahwa Chang Ho ini suka menipu. Dan kalian tahu keahlian si Big Mouth itu apa? Ya, menipu. Di kehidupan Chang Ho remaja saja, dia terlihat seperti orang yang urakan namun terlihat misterius. Sampai-sampai si Miho ini mengorbankan dirinya untuk membiayai semua keperluan Chang Ho untuk menjadi pengacara. Dari biaya kuliah, kos-kosan hingga menjadi seorang pengacara beneran. Belum diketahui seperti apa kehidupan Park Chang Ho waktu muda itu bekerja sebagai apa. Jadi Chang Ho muda ini sangatlah misterius. Mungkin akan diungkap di episode-episode selanjutnya. Saking hebatnya dalam menipu, Chang Ho bahkan memulainya dari menipu Miho dengan terlihat seperti seorang lelaki yang tidak mempunyai masa depan hingga membuat Miho kasihan kepadanya. Dan setelah mereka menikah pun, Chang Ho sangatlah miskin bahkan sampai harus berutang sama rentenir buat memenangkan sebuah kasus hukum. Dan saya menduga Chang Ho itu punya dua kepribadian, mirip seperti Lee Seung Gi ketika bermain di dalam film Mouse. Dan apakah kalian tahu hangul dari judul drama ini sebenarnya dibaca Big Mouse, bukan Big Mouth. Jadi sebenarnya karakter utama ini adalah Big Mouse, bukanlah Big Mouth, atau mungkin keduanya. Di episode kelima, Chang Ho ini mengaku menjadi Big Moss saat dia berhasil menyebutkan 5 nama klien yang sebenarnya dari Big Moss kepada Gong Ji-hoon. Bahkan Chang Ho itu sampai ngomong bahwa Ji-hoon itu adalah orang bodoh karena mengejak kata Lucas Martin saja salah. Chang Ho pun memberitahu bahwa nama yang benar adalah Lucas Martins, pakai S. Itu artinya Chang Ho memang sangat memahami siapa nama-nama dari klien milik Big Moss. Loh bang, tapi kan di episode 6 Park Chang Ho ngaku sama istrinya bahwa dia mengetahui nama dari klien VIP milik Big Moss karena sudah disekap dan diberitahu 5 nama yang benar oleh seseorang bang. Saya juga mau percaya tentang hal itu. Tapi balik lagi ke awal, si Big Moss itu kan dikenal sebagai penipu ulung yang kalau nipu itu jago banget. Sampai gak ada satu orang pun yang tahu dan menyadari siapa si Big Moss. Jadi kalau cuma membuat seorang wanita percaya sama omongannya ya sangat mudah. Apalagi Chang Ho ini sudah paham betul bagaimana watak dari istrinya yang sangat mencintainya. Itu hal yang easy menurut gue. Dan ini beberapa teori yang menambah keyakinan gua bahwa Chang Ho itu adalah Big Moss. Pertama, dia sudah mengirimkan buket bunga kematian sama istrinya Gong Ji-hoon yang diketahui sedang berada di luar penjara. Chang Ho juga mengetahui bahwa istrinya diperlakukan tidak adil oleh rekan perawat Miho, dan saat bertemu, dia memperingatkan mereka berdua. Dari mana informasi itu dia dapatkan kecuali kalau dia nggak punya kekuatan yang besar sebagai Big Moss. Dari mana? Dan yang paling banget bikin gue curiga adalah ketika episode 6 berakhir, ketika Chang Ho dihianati oleh Ketua Yang dan Kepala Sipir. Pas Ketua Yang dan Kepala Sipir sudah pergi dengan cecunguk Ji-hoon, Chang Ho itu ketawa dan ketawanya itu mirip banget sama seorang yang mempunyai sifat psikopat. Apalagi selesai ketawa, Chang Ho ini ngomong kalau kalian semua sudah tertipu, goblok. 니들 다 호구대세 등신 새끼들아. Nah, gua ini curiga pesan kalian semua sudah tertipu ini diperuntukkan buat cecunguk Ji-hoon atau buat penonton. Bahkan penonton saja yang gak ada sakut pautnya sama drama ini ikut ditipu oleh Big Moss. Wow, itulah alasan kenapa saya sangat mencurigai bahwa Chang Ho itu memanglah Big Moss yang asli. Ya, itu saja teori dari saya. Gimana menurut kalian, siapakah Big Moss yang asli? Silahkan kasih teori kalian di komentar. Walaupun sebenarnya kita bisa mengetahuinya di episode yang selanjutnya, tapi apa salahnya berteori sebagai pecinta drama Korea garis keras? Kita lihat saja Grandong. Bye.